dan Profesi. Selamat datang kepada Bapak Tengku Ahmad Riza, STMT dari Telkom University. Dan selamat datang juga Ibu Dr. Insinyur Rini Fajar Puspita M.Ang dari Fakultas Vokasi ITS. Dan teman-teman vokasi lainnya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Atria Pradityana. Saya dari Fakultas Vokasi ITS. Di dalam sidang Komisi 2 ini, saya selaku MC akan memperkenalkan ketua dan sekretaris sidang kali ini. Di dalam sidang Komisi 2 ini, kita akan membahas perihal isu-isu mengenai pendidikan vokasi dan profesi, di mana sebagai panelisnya adalah Bapak Dr. Benny Bandanajaya, STMT. Adapun pelaksanaan pada sidang Komisi 2 kali ini akan dipimpin oleh Bapak Tengku Ahmad Riza, di mana merangkap sebagai moderator sidang, dan dibantu oleh Ibu Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita selaku sekretaris sidang. Baik, kepada Bapak Tengku Ahmad Riza dan Ibu Nini, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Bu Atria. Ini juga mohon dibantu sama Bu Nini, mana tahu nanti jaringan tiba-tiba down. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat buat Pak Benny yang sudah dilantik menjadi Direktur Pendidikan Vokasi dan Profesi, Pak Benny. Ternyata kita ketemu di Zoom, bukan di Bandung, Pak Benny ya. Iya. Oke. Nah ini mohon juga saat ini bisa dikasih pandangan mungkin perkembangan terutama di Direktorat Jenderal Diksi, terutama di pendidikan vokasi dan profesi seperti apa perkembangannya, karena memang saat ini memang baru sekali ini kami di forum vokasi ini komisinya dibagi 4 dan disesuaikan dengan yang sedang berkembang nih Pak Benny. Jadi nanti bisa ditunjuk dan sharingnya seperti apa. Nah untuk lebih lanjutnya kami persilahkan kepada Pak Benny, mungkin ada yang sharingnya seperti apa. Kami persilahkan Pak, mungkin waktunya sekitar 20-25 menit. Monggo Pak. Baik, makasih Pak Ahmad Riza, Pak Tengku ya. Saya akan sampaikan dalam bentuk PPT ya, saya mohon izin share screen. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu peserta seminar dalam Komisi 2 ya, dalam seminar Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu dalam suasana daring ini, tidak kelihatan ya secara langsung daftar nama dan sebagainya, tapi ya insya Allah mudah-mudahan ya kita sama-sama berjuang di vokasi, memajukan perguruan tinggi vokasi. Jadi salam hormat dari saya buat Bapak dan Ibu semua yang tentunya akan mendukung kami dalam mengembangkan vokasi. Nah, hari ini saya akan menyampaikan isu-isu strategis pendidikan tinggi, vokasi, dan profesi yang seperti disampaikan dalam undangan ya. Jadi kalau saya menambahkan kata-kata tingginya di sini ya, karena pendidikan vokasi itu bukan di pendidikan tinggi saja, tapi juga ada di pendidikan menengah. Dan juga ada juga di pendidikan non-formal. Ya. Kursus, pelatihan, itu sebetulnya masuk ke vokasi juga ya. Kalau kita tahu, pengertian vokasi itu sendiri adalah pendidikan yang menyiapkan mahasiswa, ya, atau mungkin kalau dalam hal ini pendidikan tinggi ya. Kalau bukan pendidikan tinggi berarti siswa ya, seperti itu. Untuk menjadi profesional dengan keterampilan dan kemampuan kerja yang tinggi. Jadi kalau kita sebagai ya para pendidik ya, atau para praktisi yang bergerak di pendidikan tinggi vokasi tentunya akan mempersiapkan mahasiswa ya menjadi terampil. Ya, menjadi terampil itu artinya bisa menggunakan ya skill motorik ya, dalam arti bagaimana menggunakan mesin misalnya atau bagaimana melaksanakan suatu kegiatan. Makanya dalam kurikulumnya itu didesain porsi praktik ya sebaiknya atau diarahkan untuk lebih tinggi. Nah, lebih tingginya itu kurang lebih ya kalau dibagi 2 kan 50-50, berarti di atas 50%. Nah, ini yang pertama kali harus dicek
apakah memang dalam kurikulum kita ini sudah memenuhi syarat ini. 60% praktek, 40% teori. Ya, dari semua hal yang mungkin selain hal ini tentunya ada beberapa hal lain. Ya, praktek. Kemudian tujuan utamanya tadi ya, meningkatkan skill atau kemampuan psikomotorik mahasiswa. Nah, berbekal ini, maka sebenarnya saya ingin menyampaikan beberapa hal yang kita sebut sebagai isu strategis ya. 4 hal lah ya, kalau terlalu banyak nanti waktunya tidak cukup. Yang pertama adalah link and match PT Vokasi dan Industri. Ini menjadi satu isu yang benar-benar selalu disuarakan dari pertama kali saya datang sampai sekarang. Ya. Link and match, semuanya link and match. Bagaimana membuat suatu suasana pembelajaran yang selalu terkait ya dan cocok dengan industri. Artinya begini, bukan industri sebetulnya, IDUKA ya, saya kebetulan menulisnya industri. Jadi industri, dunia kerja dan dunia usaha. Jadi kalau industri kan kesannya kan untuk engineering misalnya, tapi kalau yang non engineering itu adalah dunia kerja. Kemudian isu strategis, isu yang kedua adalah era disruptif ya. Kita sudah mendengar industri 4.0 ini mungkin sejak tahun lalu. Nah, tahun ini itu masih berjalan 4.0, ditambah ada satu lagi gangguan lain ya, yang juga terkait juga dengan 4.0 sebetulnya, yaitu pandemi COVID-19 yang mengubah tata cara belajar kita, benar-benar mengubah ya, bukan evolusi tapi sudah revolusi ya. Dalam waktu 1 bulan kita harus benar-benar berubah dari yang ketemu menjadi daring, itu kan satu revolusi ya. Jadi kalau industri 4.0 ini sudah ada sejak tahun lalu, mungkin kalau nggak ada COVID, kita masih sulit ya mengadaptasi salah satunya ya, bagaimana menggunakan sistem online dalam proses pembelajaran. Sebagian sudah menggunakan, sebagian besar malah belum menggunakan. Demikian, mungkin nanti kita akan sama-sama bahas. Yang ketiga, ini adalah Merdeka Belajar. Ada Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Ini adalah programnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu sudah diluncurkan sejak awal tahun 2020. Sehingga nanti dalam berbagai kegiatan dan kebijakan itu akan didorong ke arah sana. Yang terakhir, saya akan sampaikan, terakhir kemarin, minggu lalu kita sudah menyampaikan satu bentuk program bahwa kita mendorong satu transformasi program. Bagaimana ya membuat satu sistem SMK dengan politeknik atau perguruan tinggi vokasi itu punya link ya, link hubungan dengan SMK di 2 fast track. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ya kita bisa meningkatkan kualifikasi ya program-program yang ada di program perguruan tinggi vokasi atau mungkin fakultas atau sekolah vokasi menjadi dari D3 menjadi D4. Jadi bukan membuat prodi baru, tapi mentransformasikan D3-nya itu jadi D4 ya. Bukan D3 dan D4 menjadi satu, tetapi D3 menjadi D4. Artinya mahasiswanya jadi mahasiswa D4. Nah, jadi link and match ini ada 9 paket ya yang disampaikan oleh Pak Dirjen. Nah, ini saya sampaikan lagi, jadi mungkin Bapak dan Ibu sudah sering melihat ini. Yang pertama, kurikulum harus match dengan industri. Ya, caranya bagaimana? Ya, datangkan industri. Untuk FGD, bagaimana membahas kurikulum. Intinya kita ingin tahu, kalau kita mendidik seseorang, dunia kerjanya maunya apa? Seperti apa bentuknya? Seperti apa kemampuannya? Seperti apa kompetensinya? Ya, dengan demikian maka kita susun suatu bentuk pembelajaran. Dengan demikian dia punya kemampuan apa yang diinginkan oleh industri. Kemudian dosennya kita panggil dari industri untuk terlibat, kemudian magang ya. Kita kirim mahasiswa ya untuk magang ke sana, mendapatkan pengalaman ya, untuk bisa bagaimana menjalankan pekerjaan di industri. Kemudian adanya komitmen kuat, penyerapan lulusan, itu harapan kita setelah dikenalkan, setelah mengenal, maka industri tentunya akan dapat menyerap lulusan. Karena tujuan kita bagaimana menciptakan atau menghasilkan mahasiswa yang kemudian bisa bekerja dalam waktu cepat ya. Paling lambat 1 tahun misalnya, atau 6 bulan, atau 3 bulan ya.
target kita masing-masing berbeda. Dan sampai nanti lulus, tapi tidak kita punya gambaran dia nanti bekerja di mana. Ya, jadi itu tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, ya, berharap nanti setelah lulus mahasiswa akan bekerja. Kemudian kita dorong dosen terlibat dalam kegiatan di industri. Dalam bentuk apa? Misalnya kerjasama penelitian, kerjasama konsultasi, ya, mungkin juga dia magang di sana, ya, ikut magang dan sebagainya. Tentunya program ini diatur oleh institusi dan program studi serta jurusan, ya, jangan tanpa koordinasi, ya, terkoordinir, terprogramkan agar nanti dosennya ada tidak adanya itu jelas. Kalau enggak nanti sian ininya, prodinya kekurangan dosen. Harus diatur, ya, berganti, ya, dalam atau luar negeri. Karena kalau dia masuk ke industri, dia akan tahu, ya, dosen itu akan tahu apa sih sebetulnya dikerjakan industri saat ini, ya, karena di industri ya produk real, ya, masalahnya masalah real. Ya, dia harus mencari ilmu di situ, mencari pengalaman. Ya, caranya ya terjun ke industri, mencari partner melalui mungkin ya melalui institusi yang disambungkan yang cocok dengan dia. Kemudian serkom, sertifikasi kompetensi. Nah, yang 7 dengan 5 mirip, ya, menyambung, ya. Riset terapan itu berasal dari industri, jangan berasal dari literasi atau, ya, penelusuran paper-paper internasional, ya. Belum tentu ada di Indonesia itu kasusnya, ya. Bisa saja kasus itu cuma ada di luar negeri karena yang menulis orang luar negeri misalnya. Dan tidak ada di Indonesia. Nah, kalau bisa kasusnya cari dulu, ya, di industri kita sudah cocok, sudah nyambung, mereka mau bekerja sama, itu udah bagus, ya. Baru kita cari literasi terbaru agar nanti bisa kita kaitkan keilmuan ini menjadi sebuah penelitian yang bagus, ya. Laboratorium peralatannya kalau industri bisa memberikan itu sangat bagus. Terakhir beasiswa. Kalau ada beasiswa, kata dinas buat mahasiswa yang dari industri, tentunya kami juga dari kementerian ada, ya, beasiswa, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bidik misi, ya, KIP kuliah dan sebagainya, itu adalah bentuk beasiswa. Ini saya sering sampaikan di beberapa forum, link dosen, mahasiswa, industri. Ini bisa menghasilkan berbagai kegiatan. Yang jelas perguruan tinggi dengan industri bikin dulu MOU. Ini awalan, ya. Nah, MOU ini mudah bikinnya, tapi penerapannya itu kadang-kadang agak sedikit terkendala. Sehingga harus ada satu bentuk-bentuk program kegiatan yang cocok, ya, untuk menaungi MOU. MOU itu menyebutkan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Hak dan kewajibannya disebutkan semuanya, sehingga masing-masing pihak bersedia memberikan sumber dayanya, ya, masing-masing, ya, sumber daya itu ya yang sifatnya mungkin yang ada, ya, di masing-masing perguruan tinggi dan industri. Nah, untuk hal-hal terkait pembiayaan dan sebagainya akan dibahas misalnya dalam kontrak tertentu, ya, misalnya. Nah, turunannya itu kan bisa jadi ada kegiatan di teaching factory, ada kegiatan riset, ada tugas akhir mahasiswa, ada magang, ya, ada bahkan kuliah, ya, yang melibatkan dosen industri dan sebagainya. Karena kedua pihak, ya, perguruan tinggi punya potensi, industri juga punya potensi. Apa yang ada di perguruan tinggi belum tentu ada di industri, dan sebaliknya apa yang ada di industri belum tentu ada di perguruan tinggi. Keduanya ini kalau saling melengkapi masuk dalam MOU, turunan itu akan menguntungkan mahasiswa. Mahasiswa bisa magang, mahasiswa kuliah juga berasal infonya dari industri, ada teaching factory di mana produknya dari industri, risetnya dijalankan dari industri, dan mahasiswa mengenal industri. Nah, ini linknya. Kalau kita bisa menyebutkan link, maka mahasiswa akan match dengan industri. Industri akan cocok dengan lulusan kita. Ini harus dibangun, ya, kalau memang mengarah kepada link and match. Oke, kemudian yang kedua, isu kedua adalah disruptif tadi, ya, 4.0. Ini megatrend 2045 yang saya kotakin merah, teknologi. Perubahan teknologi didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga kalau kita ingin mengembangkan kurikulum apapun prodinya, masukkanlah literasi, ya, tentang, ya,
Industri 4.0. Apa itu? Teknologi, informasi, dan komunikasi. Bentuknya bisa mata kuliah, bisa pengaplikasian teknologi itu dalam perkuliahan yang ada. Ya, metode kan berarti caranya, misalnya dengan daring, ya modul-modulnya dikembangkan, modul pembelajaran daring ya. Jadi harus siap. Siapa yang harus siap? Satu, kalau perguruan tingginya siap dengan fasilitas, sarana, prasarana, jaringan, ya mungkin komputer, laptop, buat dosen-dosennya, ya mahasiswanya bagaimana? Nah, tentunya itu pertimbangannya lain karena kalau dibeliin semua ya SPP-nya ya berapa nanti terlalu tinggi. Nah, jadi itu berkembang ke sana. Yang jelas dosennya harus disiapkan, fasilitasnya harus disiapkan, termasuk modul-modulnya. Dosen mempersiapkan modulnya karena yang bisa mempersiapkan isinya adalah dosen. Yang bisa mempersiapkan sarananya adalah perguruan tingginya. Nah, ini kan disiapkan, ya. Kemudian otomatisasi, artificial intelligence dan sebagainya, teknologi-teknologi yang bergerak mungkin bisa menjadi bahan untuk pengembangan keilmuan lainnya. Tapi yang saya perhatikan di sini, gangguan terbesar ini adalah bagaimana kita kemudian harus beradaptasi dengan teknologi informasi dan komunikasi dengan cepat. Karena perubahannya cepat. Hari ini begini, besok lain lagi dan sebagainya. Hari ini aplikasinya seperti ini, besok aplikasinya yang lain. Untuk mempelajari Zoom misalnya kan, bagaimana cara makainya, bagaimana memanfaatkan. Mungkin kita baru sekian persennya ya dari 100% fungsi Zoom. Sama halnya dengan Word ya. Word itu kan bukan cuma buat ngetik ya, atau Excel bukan cuma buat ngetik ya. Atau buat pendataan dan sebagainya, bikin tabel itu bukan cuma itu kalau Excel. Ya, bahkan dibikin program pun bisa ya. Jadi sebuah animasi suatu dengan makronya dan sebagainya. Nah, ini ya 4.0 di mana ini gambar dari web ya, saya ambil dari liputan6.com, menggambarkan ada sebuah ya, ini apa nih, HP. Nah, ini HP ini menghubungkan semua kegiatan ya, dari mulai ya pekerjaan di pabrik, kemudian misalnya beli makanan dan sebagainya, kemudian deliver surat ya, komunikasi ya, bahkan kemudian kita konferensi di sini. Nah, ini kan banyak berkomunikasi. Yang utamanya dulu kan HP cuma buat telepon, SMS lah ya, message, short message. Sekarang semuanya. Jadi seolah dunia di genggaman kita. Ya, kita perlu apa ada semua di situ, informasinya ya, ada semua. Kita mau makan juga bisa tanpa keluar rumah, tinggal kotak-katik HP datang dikirim. Berarti infrastrukturnya sudah dibangun. Tanpa infrastruktur ya kita ya nggak jalan nih. Jadi ini memang satu bentuk perkembangan yang sangat tergantung dari infrastruktur yang tersedia. Dan ke depannya memang penyediaan ini akan terus dikejar ya oleh pihak-pihak yang terkait ya. Termasuk di kampus juga harus menyiapkan. Kita sebagai pengguna, itu sebagai dosennya tentunya penggunanya, ya, sebagai masyarakat penggunanya. Itu juga harus bisa beradaptasi dengan industri ini. Gangguan kedua, nah ini yang saya sebut tadi yang sangat drastis ya, sangat cepat, revolusioner. Segera ya dalam waktu singkat, 20 Januari 2020 ini pandemi ini masih di sekitar Wuhan, Cina dan sebagainya ya. Dan sekitarnya, yang merah ini. Nah, terus di dalam waktu belum setahun nih, itu sudah menyebar hampir ke seluruh dunia sampai sekarang masih ada dampaknya. Nah, ini kan satu kondisi yang sangat tidak kita bayangkan sebelumnya, ya, bahwa kondisinya kemudian kita harus di rumah, tidak boleh berinteraksi, nggak boleh ngantor, bahkan dilarang kalau melanggar dihukum. Karena kita takut akan sesuatu penyakit, yaitu COVID-19 ya. COVID-19 ini yang mengancam, kemudian kita harus di rumah, tapi bagaimana caranya bisa bekerja, akhirnya mengembangkan dengan cepat teknologi informasi dan komunikasi tadi, yang sudah dari 2019 ya, kita didorong-dorong, tapi baru sekarang mungkin, oh iya, ini benar-benar perlu. Ya, Juni 2020 ya, itu sudah menyebar hampir ke seluruh dunia.
1,2 miliar mahasiswa terdampak ditutup sekolah perguruan tinggi di 160 negara. Jadi bayangkan, satu dunia ya yang mendampak. Banyak sekali penyelenggaraan pendidikan baru pertama kali terkoneksi, belum siap jaringannya. Orangnya juga sama, dosennya juga masih gagap. Karena apa? Namanya juga mendadak ya. Harus belajar ya, paling tidak 1 bulan mungkin ya, mempelajari sedikit demi sedikit, kemudian terampil. Apalagi yang jadi host segala macam, ini gimana nih? Jadi pertama kali di awal-awal, itu di awal tahun, ya, mungkin di sekitar Maret, ketika kita mulai daring itu semuanya gagal. Ya, ada yang bisa beradaptasi dengan cepat. Seminggu dia udah kenal semua platform. Tapi ada juga yang sampai sekarang mungkin masih harus dibantu ya sama ya mungkin orang yang lebih muda dan sebagainya atau orang lain. Nah, ini kan satu kondisi yang harus kita hadapi. Mau nggak mau. Kemudian 44%, nah ini ya, sebetulnya pekerjaan itu bisa di rumah, tapi 24% tidak dapat dikerjakan di rumah. Ya. Contoh, ngecat gedung ini sekarang belum bisa ya, dari rumah. Mungkin ntar ada, karena kita bisa ngirim drone, dari rumah tinggal kontrol, ya, atau dari mobil dan sebagainya, nggak usah naik ke atas, nggak usah masuk, mengirimkan robot dan sebagainya. Cuman kan belum siap alat dan fasilitasnya. Sehingga saat ini untuk yang kegiatan-kegiatan fisik ini akhirnya terhenti. Termasuk praktek dari mahasiswa kita. Ini ya. Jadi kita lihat bahwa pembelajaran itu harus bergeser. Mau nggak mau kita paksakan bergesernya, kalau bisa jangan temporary ya. Kita bikin ini menjadi sebuah sistem pembelajaran yang akan berkembang ke depan. Terus menerus ya. Karena tanpa COVID pun kalau sistemnya sudah bagus, jaminan kualitasnya juga sudah terbentuk. Ini sangat bagus, sangat efisien. Pada prinsipnya sangat efisien. Orang tidak perlu datang, tapi dia dapat ilmu. Minimal dengan teori, dia dapat ilmu. Ya, biayanya juga jauh lebih rendah. Ya, biaya kalau dihitung jauh. Kalau dihitung, ya apalagi kumulatif. Semua peserta dihitung ongkos pesawatnya aja ya. Yang misalnya kita harus ke Surabaya, ke ITS. Itu berapa dinilai. Tapi sekarang kita di rumah masing-masing. Ya. Dan yang kedua, yaitu yang perlu dipikirkan bersama, yang perlu waktu, sebenarnya nggak cukup setahun mungkin. Kita mengembangkan pembelajaran praktek daring atau semi daring. Yang jelas pembelajaran full daring itu hampir sulit ya diwujudkan untuk beberapa mata kuliah praktik. Kalau mata kuliah tertentu bisa mungkin full daring ya, seperti misalnya perancangan ya, yang menggunakan komputer. Prakteknya ada, tapi menggunakan komputer. Komputer mudah, relatif mudah dimiliki mahasiswa, bisa taruh di rumah. Tapi kalau praktek CNC yang harganya 4 miliar, memang bisa ya untuk teorinya seperti ini, simulasinya, animasinya, mungkin pakai augmented reality ya, virtual reality, dia bisa benar-benar menggerakkan sebuah mesin ya secara virtual. Tapi ketika dia menghadapi mesin beneran, belum tentu seterampil itu, karena tangannya nggak bergerak, megang mesinnya ya, tapi megang tombol-tombol yang ada di komputer. Tentunya berbeda dengan apa yang ada di mesin. Kecuali kalau nanti ke depan, ya sistem itu sudah berkembang ke kontrol. Sedangkan kita memberikan pelajaran itu dari mulai basic dan sebagainya. Oke ya, saya agak cepat biar ini naik. Kemudian nih, Merdeka Belajar saya kira sudah sering disampaikan. Nah ini juga inline ya dengan perubahan tadi, bagaimana kita menyesuaikan. 4 semester, minimal 3 semester di luar prodi. 2 semester di luar kampus, 1 semester di dalam kampus. 3 semester total di luar prodi, 1 semester di dalam kampus, artinya di luar prodi tapi masih satu kampus. 2 semester di luar prodi, di luar kampus, 2 semester. Nah ini kan program-program ini yang sudah disampaikan, ada pertukaran pelajar, magang. Ini kita dorong. Asistensi mengajar, misalnya contoh-contoh proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi dan sebagainya. Ini adalah 4 bentuk.
kegiatan di luar kampus yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi, baik vokasi ataupun akademik, semua perguruan tinggi yang kita dorong atau Kemendikbud dorong untuk mengerjakannya. Kenapa? Mahasiswa harus diberikan wawasan, ya kan disebutkan kemerdekaan, ada pilihan. Sehingga dia bisa mendapatkan informasi tambahan di luar. Karena seseorang yang diem saja di kampus dengan seseorang yang kemudian bergaul, itu akan punya pengalaman yang lebih baik. Apalagi kalau pertukaran pelajar misalnya ke luar negeri, ke negara yang maju. Wah, pasti banyak informasi. Ketika kembali dia akan punya beda, ya, kemampuan yang beda. Mungkin pengetahuannya juga beda, wawasannya juga beda dan sebagainya. Itu sangat berharga ya buat mahasiswa. Setelah lulus ya pengalaman itu ya akan membantu dia untuk bekerja. Oke, kemudian ini program ya yang lain yang saya sebut ya, alih Diploma 3 menjadi sarjana terapan. Ini banyak yang berminat. Jadi prinsipnya adalah program Diploma 3 yang ada exist ya, sudah berjalan, ditawarkan untuk menjadi D4. Sehingga mahasiswanya langsung otomatis menjadi mahasiswa D4. Yang tadinya rencananya lulus 3 tahun ya masih berjalan nih. Nanti begitu ini diberikan izinnya, dia langsung lulus 4 tahun. Berarti dia harus setuju dulu. Mahasiswanya jangan nggak setuju, nanti dia nggak ikut sampai terakhir. Karena jadi 4 tahun. Mahasiswanya harus setuju. Ini beberapa syarat sebetulnya banyak ya yang ada di dalam instrumennya. Tapi nggak akan saya tampilkan sekarang. Jadi intinya sih seperti itu. Program Diploma 4 misalnya syaratnya harus punya akreditasi B atau baik sekali ya. Jadi jangan yang masih baru sekali, atau pindah ya, belum lama pindah. Ini yang benar-benar sudah lama. Kenapa? Kalau sudah lama berarti lulusannya sudah banyak. Kadang-kadang banyak yang minta ini kapan ada D4 dan sebagainya. Itu dari lulusan kita sendiri. Nah, kalau ini sudah ada, mereka bisa masuk melalui program yang kita sebut misalnya ya, upgrading tadi, masuk ke program dia udah punya D3-nya kan. Nah, lanjut 1 tahun misalnya atau 1,5 tahun dia lulus D4. Semacam extension, tapi disediakan oleh prodi tersebut. Nah, itu kalau opsional kalau menerima mahasiswa yang sudah lulus. Tapi kalau yang exist, itu dia akan langsung lulus D4. Yang baru, itu dia akan masuk ke prodi D4. Jadi intinya sih, D3-nya diangkat atau dinaikkan jadi D4. Ini tahapannya, pertama ada Dirjen Diksi, kita memeriksa kelayakan, persyaratan, segala macam. Ada 20 poin. 1, 2, 3, sampai 20. Kemudian, Ban PT melakukan surveillance. Layak nggak? Prodi itu yang tadinya B, kalau jadi D4 tetap B. Nah, kita inginnya sih tetap. Berarti kalau tiba-tiba turun, ya nggak layak. Berarti dia belum siap untuk jadi D4. Agar nanti tidak merugikan mahasiswa. Mahasiswa yang sudah tahu, oh ini B nih, ya udah kita jalankan di situ. Ternyata begitu jadi D4, turun, misalnya jadi C. Ini kan akan merugikan mahasiswa, merugikan perguruan tingginya juga. Nah, kalau kita ukur, ini kayaknya nggak akan turun. Silakan lanjutkan, diberikan izin. Tapi kalau turun, nah berarti belum siap. Persiapkan dulu. Nama program studinya ya bisa berubah. Yang tadinya D3. Apa? Kalau D4 kan nomenklaturnya berbeda. Nah, ini skema keberlanjutan studi di pendidikan vokasi. Ya, di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi itu ada SMK, ya ada perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi akan mengelola D2, D1 sebetulnya ya, D1, D2, tapi D1 sangat sedikit, hampir tidak ada. D2, ada D3, D4, ya kemudian ada magister terapan, doktor terapan belum kelihatan. Yang jelas kita amanahnya itu sampai doktor terapan. Nah, yang S2 terapan ini kita dorong juga untuk bisa kemudian tumbuh semakin banyak ya. Karena kita juga ke depan akan mengembangkan model D4 fast track ke S2 terapan. Mendukung sumber daya, contohnya nih, butuh dosen-dosen vokasi. Siapa? Prodi-prodi vokasi. Nah, kalau nggak ada sekolahnya gimana kita nyari? Masuknya berarti dari akademik. Harus training dulu, harus memahami. Kadang-kadang nggak cocok dan sebagainya. Tapi kalau berasal dari vokasi, harapannya memang sudah punya basic vokasi, S2 ini juga terapan, dan sebagainya. Nah, dengan fast track ini kan berarti cepat. Dia 2 tahun terakhir sudah disetujui SKS-nya sama dengan S2. Sehingga dia tinggal 1 tahun nambah, sudah lulus. Itu harapannya ke depan. Tapi ini belum. Jadi kalau ditanya nih kapan, belum.
belum ada, karena S2 terapannya sendiri masih belum banyak ya, harus kita dorong pertumbuhannya dulu. Demikian. Jadi fast track ini sebuah program yang kalau di universitas sudah banyak ya, S2 fast track. Tentunya untuk mahasiswa yang punya kekhususan ya, dia pinter lah, sehingga dia mampu mengambil SKS lebih. Dan RPL juga menjadi program. Ya, jadi ini sebenarnya dari ini banyak. Nah ini yang mohon izin Pak Beni, waktunya 5 menit lagi mungkin Pak Beni. Mohon maaf Pak Beni. Baik, terima kasih. Ini sedikit lagi saya sampaikan yang program diploma fast track ini seperti ini sebetulnya, sama seperti yang tadi. Ya, ada sebagian yang memang sudah dikerjakan di SMK, kemudian diakui oleh perguruan tingginya, sehingga beban total 72 SKS itu tidak diambil semuanya di perguruan tinggi, sudah ada sebagian di SMK, sehingga penyelesaian itu lebih singkat. Nah itu fast track-nya di situ sebetulnya. Ada irisan, makanya harus ada kerjasama ya antara SMK dengan perguruan tingginya menghasilkan program ini. Oke, ini yang terakhir halamannya, program direktorat. Yang pertama, revitalisasi pendidikan vokasi ini sudah berjalan tahun ini, yaitu P3TV, itu kita jalankan ke depan. Jadi kemarin Pak Nizam meluncurkan program kompetensi ya untuk ya pendidikan tinggi yang di bawah binaan Dikti, yaitu universitas, institut, sekolah tinggi. Itu program studi program yaitu pendidikan tinggi yang akademik. Itu ada PKKM ya, PKKM ya, program kompetensi untuk apa namanya pengembangan. Jadi itu ada panduannya dan sebagainya. Jadi kita juga ada, salah satunya adalah bentuknya adalah P3TV yang mungkin sebagian Bapak dan Ibu sudah pernah mendapatkan. Untuk yang swasta ada namanya PPPTS ya. Kalau ini untuk negeri, ada yang untuk swasta. Ya, untuk P3TV ini untuk prodi vokasi ya, baik yang ada di politeknik ataupun ya ada di universitas atau sekolah tinggi. Jadi yang di sekolah tinggi ini atau universitas bisa double nih, bisa minta ke Pak Nizam, bisa minta ke Pak Wikan. Ya, seperti itu. Tapi ya tentunya kita nggak akan kasih dua-duanya. Kalau udah dapat di sana ya di sini nggak, dan sebaliknya mungkin kalau udah dapat di sini di sana nggak ya. Artinya ada filternya. Kalau dua-duanya nanti kesempatan itu tentunya jangan sampai apa ya, sebenarnya banyak yang perlu ya, jadi seperti itu kita filter. Tapi kesempatannya ada ya, bisa ke sana bisa ke sini, tinggal memilih mau yang mana, salah satu saja. Kemudian teaching factory ini kita akan kembangkan ke depan. Kalau Bapak Ibu punya teaching factory, punya produk yang bisa dijual, itu akan kita programkan untuk dibantu penguatannya. Modul pembelajaran daring, nah ini yang tadi ya. Kemudian pengembangan sumber daya dosen, tendik, pimpinan, PT vokasi. Ya, training. Tahun ini training juga ada. Kemudian sertifikasi kompetensi mahasiswa vokasi, kewirausahaan mahasiswa vokasi, fasilitasi magang. Ya, nah, ini sedang dibicarakan nih apa bisa kita join degree sarjana terapan ya, 1 tahun di sana plus industrinya, nanti dia magang di sana, dapat degree di sini, dapat degree di sana ya. Jadi seperti itu. Ini kita sedang progres, mudah-mudahan bisa. Kemudian pengembangan kelembagaan ya, dari mulai tadi ya SMK di 2, kemudian magister terapan kita dorong PTNBU ya untuk yang negeri. Kurikulum vokasi ini ada panduan magang, inovasi merdeka belajar. Inovasinya itu mendukung tadi literasi teknologi informasi yang industri 4.0. Ya, inovasi ini seperti apa kira-kira? Masuk bagaimana mengembangkan kurikulum. Tapi ini sedang proses, mudah-mudahan tahun depan bisa kita wujudkan. Baik, makasih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kemudian selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Sekarang program sangat menarik gitu ya Pak Beni. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini banyak sekali yang ya menjadi terpaksa belajar secara daring, sehingga memang itu dituntut ke depannya mungkin menjadi suatu kebiasaan yang baru. Oke, mungkin mohon izin kepada Pak Beni, mungkin ada yang mau pertanyaan dari tadi Komisi 2, mungkin Pak Beni? Baik, silakan. Izinkan. Monggo Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan, silakan 2 orang penanya.
Mungkin satu persatu dulu dengan mengklik raise hand. Ini ada Pak Arman Fasli nih. Mungkin Pak Arman ada pertanyaan, mungkin Pak Arman atau apa Pak Arman ini, Pak Arman tadinya sakit, kita hadir juga Pak Arman. Monggo Pak Arman atau ada teman-teman yang lain? Iya, mohon maaf saya baru gabung Pak Reza. Ya, terima kasih Pak Arman sudah bisa bergabung walaupun sampai tadi malam masih kurang sehat, mudah-mudahan cepat sembuh Pak Arman. Monggo Bapak Ibu atau Pak Arman ada atau Bapak Ibu lagi, silahkan raise hand. Ajukan. Oke, kalau enggak saya coba buka dengan satu pertanyaan mungkin Pak Ben. Mungkin pertanyaannya ringan saja mungkin Pak Beni terkait dengan yang mungkin dari dulu, dari sebelum adanya Dirjen Diksi dengan peralihan program dari D3 sampai D4 ini banyak sekali dari dulu itu teman-teman itu dan juga bertanya-tanya sebenarnya apa sih kelanjutannya, karena dulu waktu zamannya Pak siapa ya Dirjen, saya lupa, Pak Pandono, betul. Nah itu kami sendiri Universitas Telkom sempat mengirimkan dokumen juga gitu ya, karena kami diundang untuk beralih ke D3 ke D4. Nah ini seperti apa sih sekarang ini programnya Pak Beni untuk kedepannya? Ini sudah benar-benar menjadi program yang akan dilaksanakan atau seperti yang kemarin gitu, jadi kami nggak tahu kelanjutannya ya. Dari saya Pak Beni. Ya Pak, jadi begini, program upgrading D4 ini itu sebetulnya satu langkah yang diambil karena program dulu itu adalah D3 menjadi D4, tapi D4-nya memes. Memes itu multi entry, multi exit. Di mana kalau udah jadi D4 boleh mengeluarkan ijazah D2, D3 dan D4. Nah, ini yang akhirnya tidak bisa jalan atau masih sulit untuk bisa direalisasikan karena BAN-PT tidak bisa menerima atau tidak bisa mengakomodir ya bahwa satu akreditasi dalam satu prodi itu hanya untuk satu jenis ya program. Misalnya D4 ya D4 saja. D3 ya D3 saja, D2 D2 saja. Jadi kalau mau tiga-tiganya berarti dia harus ya memenuhi persyaratan ketiga. Tapi kan kalau satu prodi jadi bagaimana bentuk ininya, instrumennya itu yang belum ada. Nah akhirnya ya udah kita berikan saja satu program lain ya. Kalau memang berminat jadi D4 ya jadi D4 benar, full D4 tapi lulusnya D4, bukan lulus di D3, bukan lulus di D2, selesai di D4. Kalau misalnya dia berhenti di tengah jalan, mungkin bisa dalam bentuk sertifikat pengakuan, silakan. Nanti setelah kerja sekian lama, dia mau masuk lagi, perguruan tingginya mempunyai kebijakan, menerima lagi dengan RPL misalnya, karena sudah punya sertifikat kelulusan misalnya tahun kedua, sehingga SKS-nya nggak perlu diambil lagi kan, dilanjutkan, akhirnya dia dapat ijazah D4. Jadi tidak mengeluarkan ijazah di D2 atau D3, ya tidak bisa, karena secara prinsip BAN-PT hanya bisa memberikan izin pengeluaran ijazah itu atau pengakuan ijazah itu hanya untuk satu level program pendidikan. Demikian Pak. Jadi instrumennya ini sedang kita sempurnakan, akan kita upload. Nanti kalau sudah diupload kita akan lakukan sosialisasi ya, insya Allah minggu depan mungkin termasuk yang swasta, negeri itu dipersilakan. Kita akan sosialisasikan secara bertahap ya. Dari politeknik, perguruan tinggi vokasi, mungkin yang negeri, yang swasta, ya itu silakan untuk bisa mempelajari terlebih dahulu bagaimana mengajukan bila ada kebutuhan seperti itu. Mudah-mudahan sih bisa cocok, karena ini model yang menurut saya sih belum pernah ada sebelumnya. Berubah bentuk ya. Tapi yang berubah bentuk bukan perguruan tingginya, hanya programnya saja. Saya kira itu ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Beni, ini cukup menarik juga. Memang kemarin juga sempat saya diskusi dengan Prof. Wiwit dari BAN-PT, juga memang kendalanya itu karena BAN-PT kan akreditasi yang tiap level keluar gitu. Jadi itu memang agak kesulitan di teman-teman BAN-PT. Oke, terima kasih Pak Beni atas jawabannya. Monggo, dipersilakan Pak Arman. Iya, terima kasih ya. Pak Reza. Selamat siang Pak Beni ya, dan Bapak Ibu sekalian. Baik, menyambung informasi tadi Pak Beni,
apakah kami di forum ini itu bisa meminta bentuknya pendampingan, Pak, karena mungkin akan ada kegiatan-kegiatan upgrading yang akan kita programkan di forum ini, upgrading D3 ke D4, dan dari diksi, terutama dari Bapak Direktur ini bisa memberi pendampingan begitu. Apakah memungkinkan begitu, Pak Direktur? Terima kasih, Pak Moderator. Ya. Baik, Pak. Terima kasih pertanyaannya, Pak Arman ya. Pak Arman, terima kasih. Pendampingan mungkin tidak dalam bentuk khusus, tapi lebih mungkin kita lakukan workshop, ya, FGD, apa sih langkah-langkahnya, bagaimana strateginya, dan sebagainya. Karena kalau pendampingan kan, kalau individualnya memang sumber daya kita yang terbatas sekali, Pak. Tapi kalau memungkinkan sih boleh saja. Tapi seperti itu kira-kira. Kita akan memang akan membuat sosialisasi, itu yang pertama, Pak. Sosialisasi dulu. Kemudian nanti kalau perlu pendampingan berarti Bapak Ibu bisa menggunakan para narasumber yang kita sudah sama-sama membangun instrumen-instrumen tadi, ya. Jadi narasumber itu memahami sekali bagaimana mengisi instrumen, bagaimana memenuhi instrumen, dan sebagainya. Saya kira itu, Pak. Nah, kalau memang diperlukan dalam bentuk workshop, ya, workshop sekali, 2 kali, atau beberapa kali, berkala gitu ya. Artinya itu silakan saja, tapi dikoordinir oleh forum misalnya. Nanti tinggal mengundang narasumbernya, ini ada masalah apa, dan sebagainya. Saya kira bisa, Pak. Jadi kalau kita yang mengkoordinir agak mungkin belum langsung bisa, tapi Bapak yang mengkoordinir, kita yang diundang, itu masih mungkin. Gitu, kira-kira. Terima kasih. Terima kasih, Pak Beni. Terima kasih, Pak Beni. Terima kasih, Pak Arman. Ya, memang ini nanti bisa jadi salah satu program kerja di Komisi 2 nih, Pak Arman, ya. Jadi nanti mohon kesediaannya juga timnya Pak Beni bisa mengisi workshop kami. Nanti mungkin suratnya terpusat dari forum Pak Beni. Ya, baik. Ini waktu sudah hampir. Saya rasa tidak ada pertanyaan lagi. Kita cukupkan saja. Nanti saya akan kembalikan lagi nanti ke Mbak Atria. Nanti seperti apa waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Beni atas waktu pencerahannya di kami di Forum Vokasi, sehingga kita nanti ke depannya program-program yang bisa mendukung kebaikan daripada semua anggota Forum Vokasi ini. Baik. Monggo Bu Atria dilanjutkan seperti apa? Baik, terima kasih banyak pada Pak Beni. Bu Atria, saya mencoba menulis pertanyaan di setting dibacakan moderator. Terima kasih. Oke, dicek ya. Oke. Mungkin sama Pak Riza. Oh ya, mungkin satu pertanyaan lagi, Pak Beni. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Ini ada dari Sekolah Vokasi B. Mohon izin bertanya Pak Beni, untuk prodi yang melakukan upgrading alih jenjang ke D, apakah jika prodi harus hilang atau bisa ada? Nah, itu mungkin kita naik dari D3 D4, otomatis hilangkah D3-nya atau menjadi double ada D3? Mungkin pertanyaan seperti itu Pak Beni. Ya, ini saya menegaskan memang yang kita programkan adalah transformasi, berubah bentuk. Kalau transformasi kan berarti yang lama ya berubah jadi D4. Kenapa? Karena sumber daya, fasilitas, mahasiswanya ya mahasiswa tersebut. Sama kalau ada perubahan misalnya, dulu IKIP Bandung, sekarang jadi UPI kan. Nah, IKIP Bandungnya kan nggak ada sekarang. Tapi UPI-nya ada, isinya sama, orang-orangnya sama gitu. Ya, jadi kalau disebut kalau kita sebut lebih tepat adalah dia transformasi, ya. Kalau Bapak dan Ibu mau tetap dua-duanya ada, ya usulkan prodi baru D4. Jadi D3-nya jangan dihapus atau jangan ditransformasi. Bikin prodi D4 baru dengan fasilitas baru, orang-orangnya baru. Orang-orang itu maksudnya sumber daya dosennya baru. Kalau fasilitas bolehlah join ya, boleh. Tapi kalau dosen jelas harus baru tuh maksudnya sumber daya yang disusun untuk prodi itu. Jadi
bikin prodi baru. Kalau bikin prodi baru D4 ya D3-nya tidak hilang, ya tetap ada karena ini tidak transformasi seperti itu. Kalau dulu konsepnya sebetulnya pinginnya seperti itu ya. Satu prodi bisa keluar 3 ijazah. Tapi kan ban PT-nya itu yang saya sampaikan memang agak sedikit terkendala. Demikian Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Beni. Ya, jadi saya jelaskan lagi, saya tambahkan Pak Beni memang yang informasi berarti D3-nya akan mereduksi menjadi D4 gitu ya. Yang orang dosennya ada masuk ke D4, mahasiswanya juga ada di D4 tersebut, dan otomatis yang D3-nya juga otomatis akan ditutup gitu ya Pak Beni ya. Facing ya, jadi D3-nya jadi D4 gitu. Jadi udah tidak ada lagi D4. Jadi mungkin namanya juga bisa disesuaikan dan sebagainya gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Atria. Masih Pak, masih ada masih belum disampaikan moderator Pak. Mau dibacakan atau bagaimana Pak Riza? Di chat Pak untuk pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan memang ini waktunya saya bacakan. Mungkin kita ditambah 10 menit aja. Jadi nanti isoma kita yang agak dipotong. Oh iya. Pertanyaan saya di slide nomor 2 tadi Pak, link. Iya. Oke, baik. Bu, ya. Saya mau izin ke Pak Beni, masih ada waktu Pak Beni? Boleh Pak, kali libur ini. Oke. Ini pertanyaannya dari Pak Ketut ya. Apakah Bu Wesnina ya? Mungkin Bu Wesnina dulu mungkin Pak. Bu Wesnina itu yang mana? Oh, karena terlalu banyak. Oke. Sejauh mana kerjasama di PTV Diksi dengan Dudi? Kerjasama untuk antara Direktorat Perguruan Tinggi Vokasi dan dengan ini mungkin IDUKA mungkin Pak ya, dengan industri Mitra Studi. Mungkin bisa dijelaskan dengan Bu Wesnina. Mungkin Bu. Ya. Ini tadi ada di slide nomor 1 Pak. Ya. Saya melihat tadi mencatat link and match itu. Karena apa? Masalahnya dengan PKL ya Pak ya. Ya. Ada beberapa industri itu merasa terganggu dengan kita membuat kerjasama PKL. Sedangkan mengatakan link and match itu tadi. Nah ini Pak, makanya saya mau menanyakan sejauh mana soalnya Bapak ya dari kementerian kepada industri-industri yang relevan dengan prodi kami begitu Pak. Ini yang masih menjadi masalah di kami di perguruan tinggi. Terima kasih Pak. Baik, makasih Bu. Di pendidikan di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi itu ada Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Kerja. Dudi ya, Mitra Studi namanya. Mungkin Ibu pernah mendengar ya. Nah, Pak Direkturnya adalah Pak Saufi. Nah, dia yang kemudian sedang menjalankan program-program ya pendekatan dengan berbagai industri. Ya, berbagai industri, kemudian membuat rumah vokasi itu forum pengarah vokasi yang melibatkan industri-industri yang ada di Indonesia, termasuk ke Kadin dan sebagainya. FHCI udah masuk di situ, artinya sudah ada upaya-upaya, ya kalau Pak Wikan bilang ini mak comblangnya nih, kan kita ingin link and match dengan industri. Nah, terus bagaimana caranya? Oh, diatur, didorong, dibantu oleh Direktorat ya Kemitraan dan Penyelarasan Dudi ya. Jadi dia fokusnya di situ, menyambungkan. Jadi kalau kita memerlukan misalnya ya bantuan, bagaimana Pak? Kami perlu industri ini untuk bisa nyambung bagaimana caranya. Itu sebetulnya ya bisa berkomunikasi, mungkin minta bantuan dengan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dudi. Nah, kalau di kami lebih mendorong kepada membantu, misalnya Ibu punya program magang nih. Nah, kita ada namanya fasilitasi magang. Ya, salah satunya misalnya membantu ya transportasinya apa, tapi ya tentunya melalui pengajuan ya proposal apa segala macam. Nah, ini kemarin kita sudah melakukan program itu. Lebih kepada teknis pelaksanaannya. Terus bagaimana program kurikulumnya? Nah, ini kita bikin panduannya. Ini kurikulum magang itu seperti ini dan sebagainya. Nah, mencari partnernya itu memang pertama satu kalau di direktorat itu ya yang dilakukan. Demikian. Jadi saya kira pembagian tugasnya kurang lebih demikian, Bu. Jadi sudah ada ya direktorat. Bahkan satu direktorat, Bu, segede
eselon 2-nya, satu eselon 2 ya, yang mengurusi tentang... Artinya kami memohon bantuan, mau mengajukan proposal begitu, Pak? Oh, bukan. Misalnya Ibu secara spesifik itu permasalahannya apa, ya. Nah, program-programnya tentunya bisa dikomunikasikan dulu ya dengan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Budi. Kalau kami misalnya nanti akan meluncur ke pengumuman misalnya, yang punya program magang, ya ini kan udah kita anggap jalan ya, secara teknis. Oh begini loh cara melakukan magang, ada panduannya. Nah, kita terbitkan panduan magangnya. Kemudian apa namanya? Oh, kalau ada program magang, maka silakan kita punya program misalnya fasilitasi magang dengan memberikan bantuan pendanaan untuk siswanya kalau mau magang dan sebagainya. Demikian. Jadi kalau mencari partnernya itu sendiri, memang pertama upaya itu perlu dilakukan ya oleh universitas atau perguruan tingginya, itu pertama ya. Kedua, kalau kementerian itu lebih kepada membuat sebuah koneksi. Ya, artinya tidak kita yang mencarikan satu persatu karena sangat banyak Bu perguruan tinggi, tapi secara umum kita satukan menjadi sebuah konsorsium, misalnya pertemuan atau ada satu forum, ada asosiasi. Nah, itu yang sudah dibentuk oleh Pak Saufi ya dalam hal ini di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Budi. Saya kira itu Bu. Nanti untuk komunikasi lebih lanjut, barangkali begini, Ibu bisa membuat atau menyampaikan informasinya bagaimana teknis dan lain sebagainya, atau mengundang Pak Saufi dalam sebuah kegiatan misalnya ya, contoh forum seperti ini untuk menanyakan bagaimana teknis dan caranya. Saya kira di forum komisi yang nomor 3 itu kalau nggak salah Pak Saufi ada tuh tentang bagaimana mengembangkan teaching industry. Itu kan dia tentunya bisa menyampaikan beberapa hal. Kalau Ibu ada ya dari UNJ ya, Ibu dari UNJ nih misalnya ada yang ikut di komisi 3, itu coba disambungkan. Ya Pak, ada. Nah, kami sengaja membagi komisi 1, 2, 3 untuk... Ya, nah Pak Saufi itu ada di komisi 3 kalau nggak salah. Saya kemarin baca tentang teaching factory kalau nggak salah. Nah itu dia tugasnya apa ya? Menyelaraskan itu menyambungkan ya. Ini kan industri dengan perguruan tinggi kan harus disambungkan. Kalau memang yang masih terkendala itu bagaimana caranya, ya beliau yang punya program-programnya. Iya Pak. Bu, ya. Selama ini kami sudah lakukan ya Pak ya, kan seperti arahan Bapak tadi, universitas yang melakukan sowan ke industri, kami sudah lakukan. Kami sudah dialog selama beberapa kali pertemuan, tapi akhir-akhirnya ujung-ujungnya bilang untuk masa sekarang perusahaan kami bla bla bla, tapi intinya tidak mau menerima magang begitu. Jadi itu yang kami kendala. Begitu. Mungkin saya nanti coba dengan ya. Jadi gini, mungkin alternatif magang begini Bu, memang magang nggak semuanya mampu ya. Ada pengembangan teaching factory Bu. Teaching factory itu adalah model pembelajaran seperti di dunia kerja, tapi adanya di kampus. Nah, kalau itu bisa dikembangkan, kalau bisa ya, maksudnya jangka panjang, kalau memungkinkan dikembangkan, mahasiswa mengerjakan segala sesuatunya seperti di dunia kerjanya, ya artinya ada sebuah bukan simulasi, tapi kalau bisa benar-benar melayani masyarakat luas gitu. Nah itu kan sistem ya, itu sudah kita harus kembangkan secara jangka panjang. Namanya teaching factory tadi yang saya sebutkan. Kalau itu bisa dikembangkan, itu alternatif ya, selain dari magang. Intinya sih kita mengenalkan bagaimana bekerja. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Beni. Nanti Bu Wesina bisa kita diskusi mungkin di sidang komisi 2. Terima kasih Bapak Ibu dan terima kasih ke Pak Beni atas waktunya dan menerima curhatan dari teman-teman nih Pak Beni. Saya kembalikan ke Bu Atria. Monggo Bu Atria. Masih mute Bu Atria. Baik, terima kasih Pak Beni, terima kasih Pak Riza. Jadi ternyata cukup banyak ya isu-isu yang terkait pendidikan vokasi dan profesi ya. Saya sedikit simpulkan sih, tadi ada link and match antara perguruan tinggi vokasi dengan industri, kemudian ada pembelajaran di era disruptif ini, era 4.0 dan era pandemik saat ini ya. Saat ini COVID terjadi. Kemudian adanya Merdeka Belajar dan adanya transformasi program SMK ke D2 Fast Track beserta D3 ke D4. Nah, ini di Fakultas Vokasi ITS sendiri untuk tahap
D3 ke D4 diusahakan pada tahun ini sudah menghabiskan yang D3, mahasiswa D3, sehingga kita tidak membuka untuk penerimaan lagi untuk D3. Dan baru kemarin saya untuk transformasi program SMK ke D2 Fast Track itu baru minggu lalu tim kami dari TRM Vokasi ITS ini mendapatkan program hibah ya dari Mitra Studi mengenai kampus pendampingan vokasi. Nah, kemarin baru aja kita hangat-hangatnya membahas mengenai SMK ke D2 Fast Track. Ternyata ini, wah sangat ini ya, sangat ini sekali nih, memang sangat menarik sekali mengenai hal ini. Oke, mengingat waktu yang terbatas ya, untuk sesi 1 ini mungkin dapat kita akhiri dengan sesi photoshoot. Mungkin Pak Rizaldi bisa membantu untuk photoshoot. Monggo untuk Bapak Ibu apabila videonya belum diaktifkan, monggo segera diaktifkan, nggih. Photoshoot ya, photoshoot. Oke. Oke, dihitung Pak Rizaldi, mungkin Bu Wesnina mungkin ada video yang belum diaktifkan, monggo. Oke, monggo Bapak Ibu untuk videonya bisa diaktifkan untuk pengambilan foto session. Dihitung Pak Rizaldi ya. Hitungan ketiga. Ya, bisa saya mulai. Untuk yang pertama. 1, 2, 3. Untuk yang selanjutnya, layar kedua. Monggo yang belum diaktifkan videonya. Layar yang kedua. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi Pak Rizaldi ini karena baru aktif ini ada beberapa yang baru untuk aktif. slide yang ketiga sekarang Bu bisa ini. Oke. Kita mulai 1, 2, 3. Oke. Saya kembalikan ke Bu Adri ya. Mungkin sekedar mengingatkan kita saat ini melakukan ISOMA ya. Silahkan bergabung kembali pada pukul 13.00 ya pada sesi kedua, yaitu sesi mengenai pembahasan isu-isu terkait pendidikan vokasi dan profesi. Jam 13.00 silakan bergabung kembali, nggih. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Ibu Bapak. Terima kasih Pak Beni. Sama-sama, terima kasih. Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. The world keeps evolving. The times keep changing. The new generation of technology. The new generation of information. They bring the future before us. Institut Teknologi 10 November, a place where the spirit of heroism underlies the new generation to research and innovate in technology. The University of Heroes, ITS. ITS is one of the best science and technology universities in Indonesia, which was founded by Dr. Angga in 1957. In every step, ITS focuses in advancing education, research, management, and community service. As an incorporated public university, ITS has been able to manage autonomously the policy of academics, organizations, finance, students' affairs, human resources, facilities, operational, and infrastructure. In the spirit of Indonesian heroes, during the battle in the 10th of November 1945,
ITS always makes efforts to be the best in education, research, and community services, especially in the fields of industry and maritime. ITS also actively contributes to the nation development, and in the future, ITS will become an entrepreneurial university with world-class reputation. ITS has many achievements. Both national and international achievements prove that ITS keeps growing and gives the best contribution to the nation of Indonesia. ITS is a place for new hopes to grow. An ideal environment for the new generation to flourish in 3 strategic locations within the industrial city of Surabaya. As a smart eco-campus, ITS maintains harmony between technological advances and the sustainability of the surrounding ecosystem. ITS has 7 faculties with prospective scientific fields, including Scientics, INSIS, Vocation, Creatis, MarTech, Electics, SIFPlan. ITS is a space for the new generation who are hungry for knowledge because it provides a wide range of references in both physical and digital form. ITS makes it easier for the new generation to access information by providing flexible classes. ITS keeps moving forward in facing future challenges by providing the best facilities for the new generation's activities. The facilities support both spiritual and physical needs. ITS also provides research facilities in the ITS Science Technopark, including ICT and robotics, automotive, maritime, and creative industries. Therefore, the excellent generations from ITS will emerge and make history. ITS is a space for the new generation to express themselves. ITS is a place where the new generation learns new things and finds their purpose. ITS has become a place where the new generations that carry the future will be born. ITS is a campus of science and technology, which focuses on the research and innovation, presenting technology for prosperity. With a spirit of heroism, ITS brings the future before us. ITS, the University of Heroes.
The world keeps evolving. The times keep changing. The new generation of technology. The new generation of information. They bring the future before us. Institut Teknologi 10 November, a place where the spirit of heroism underlies the new generation to research and innovate in technology. The University of Heroes, ITS. ITS is one of the best science and technology universities in Indonesia, which was founded by Dr. Angga in 1957. In every step, ITS focuses in advancing education, research, management, and community service. As an incorporated public university, ITS has been able to manage autonomously the policy of academics, organizations, finance, students' affairs, human resources, facilities, operational, and infrastructure. In the spirit of Indonesian heroes, during the battle in the 10th of November 1945, ITS always makes efforts to be the best in education, research, and community services, especially in the fields of industry and maritime. ITS also actively contributes to the nation development, and in the future, ITS will become an entrepreneurial university with world-class reputation. ITS has many achievements. Both national and international achievements prove that ITS keeps growing and gives the best contribution to the nation of Indonesia. ITS is a place for new hopes to grow. An ideal environment for the new generation to flourish in 3 strategic locations within the industrial city of Surabaya. As a smart eco-campus, ITS maintains harmony between technological advances and the sustainability of the surrounding ecosystem. ITS has 7 faculties with prospective scientific fields, including Scientics, INSIS, Vocation, Creabis, MarTech, Electics, SIFPlan. ITS is a space for the new generation who are hungry for knowledge because it provides a wide range of references in both physical and digital form. ITS makes it easier for the new generation to access information by providing flexible classes. ITS keeps moving forward in facing future challenges by providing the best facilities for the new generation's activities. The facilities support both spiritual and physical needs.
ITS also provides research facilities in the ITS Science Technopark, including ICT and robotics, automotive, maritime, and creative industries. Therefore, the excellent generations from ITS will emerge and make history. ITS is a space for the new generation to express themselves. ITS is a place where the new generation learns new things and finds their purpose. ITS has become a place where the new generations that carry the future will be born. ITS is a campus of science and technology, which focuses on the research and innovation, presenting technology for prosperity. With a spirit of heroism, ITS brings the future before us. ITS, the University of Heroes. The world keeps evolving. The times keep changing. The new generation of technology. The new generation of information. They bring the future before us. Institut Teknologi 10 November, a place where the spirit of heroism underlies the new generation to research and innovate in technology. The University of Heroes, ITS. ITS is one of the best science and technology universities in Indonesia, which was founded by Dr. Angga in 1957. In every step, ITS focuses in advancing education, research, management, and community service. As an incorporated public university, ITS has been able to manage autonomously the policy of academics, organizations, finance, students' affairs, human resources, facilities, operational, and infrastructure. In the spirit of Indonesian heroes, during the battle in the 10th of November 1945, ITS always makes efforts to be the best in education, research, and community services, especially in the fields of industry and maritime. ITS also actively contributes to the nation development, and in the future, ITS will become an entrepreneurial university with world-class reputation. ITS has many achievements. Both national and international achievements prove that ITS keeps growing and gives the best contribution to the nation of Indonesia. ITS is a place for new hopes to grow. An ideal environment for the new generation to flourish in 3 strategic locations within the industrial city of Surabaya.
As a smart eco-campus, ITS maintains harmony between technological advances and the sustainability of the surrounding ecosystem. ITS has 7 faculties with prospective scientific fields, including Scientics, INSYS, Vocation, Creatis, MarTech, Electics, SIFPlan. ITS is a space for the new generation who are hungry for knowledge because it provides a wide range of references in both physical and digital form. ITS makes it easier for the new generation to access information by providing flexible classes. ITS keeps moving forward in facing future challenges by providing the best facilities for the new generation's activities. The facilities support both spiritual and physical needs. ITS also provides research facilities in the ITS Science Technopark, including ICT and robotics, automotive, maritime, and creative industries. Therefore, the excellent generations from ITS will emerge and make history. ITS is a space for the new generation to express themselves. ITS is a place where the new generation learns new things and finds their purpose. ITS has become a place where the new generations that carry the future will be born. ITS is a campus of science and technology, which focuses on the research and innovation, presenting technology for prosperity. With a spirit of heroism, ITS brings the future before us. ITS, the University of Heroes. The world keeps evolving. The times keep changing. The new generation of technology. The new generation of information. They bring the future before us. Institut Teknologi 10 November, a place where the spirit of heroism underlies the new generation to research and innovate in technology. The University of Heroes, ITS. ITS is one of the best science and technology universities in Indonesia, which was founded by Dr. Angga in 1957. In every step, ITS focuses in advancing education, research, management, and community service.
As an incorporated public university, ITS has been able to manage autonomously the policy of academics, organizations, finance, students' affairs, human resources, facilities, operational, and infrastructure. In the spirit of Indonesian heroes, during the battle in the 10th of November 1945, ITS always makes efforts to be the best in education, research, and community services, especially in the fields of industry and maritime. ITS also actively contributes to the nation development, and in the future, ITS will become an entrepreneurial university with world-class reputation. ITS has many achievements. Both national and international achievements prove that ITS keeps growing and gives the best contribution to the nation of Indonesia. ITS is a place for new hopes to grow. An ideal environment for the new generation to flourish in 3 strategic locations within the industrial city of Surabaya. As a smart eco-campus, ITS maintains harmony between technological advances and the sustainability of the surrounding ecosystem. ITS has 7 faculties with prospective scientific fields, including Scientics, INSIS, Vocation, Creabis, MarTech, Electics, SIFPlan. ITS is a space for the new generation who are hungry for knowledge because it provides a wide range of references in both physical and digital form. ITS makes it easier for the new generation to access information by providing flexible classes. ITS keeps moving forward in facing future challenges by providing the best facilities for the new generation's activities. The facilities support both spiritual and physical needs. ITS also provides research facilities in the ITS Science Technopark, including ICT and robotics, automotive, maritime, and creative industries. Therefore, the excellent generations from ITS will emerge and make history. ITS is a space for the new generation to express themselves. ITS is a place where the new generation learns new things and finds their purpose. ITS has become a place where the new generations that carry the future will be born. ITS is a campus of science and technology, which focuses on the research and innovation, presenting technology for prosperity. With a spirit of heroism, ITS brings the future before us.
ITS, the University of Heroes. The world keeps evolving. The times keep changing. The new generation of technology. The new generation of information. They bring the future before us. Institut Teknologi 10 November, a place where the spirit of heroism underlies the new generation to research and innovate in technology. The University of Heroes, ITS. ITS is one of the best science and technology universities in Indonesia, which was